Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhal Islam, kita melanjutkan kajian At-Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke hadis yang ke-10, hadis yang sangat masyhur dan mungkin ya para penuntut ilmu sering mendengarnya. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyah, fi riwayatin binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya ila dunya yusibuha aw imra'atin yanqihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim, Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu dengan niat. Ya, ada dua lafaz. Lafaz yang pertama binniyah, dengan niat, ya, itu bentuk tunggal. Dan lafaz yang kedua dengan bentuk jamak, binniyat, begitu. Ya, sesungguhnya amal itu dengan niat-niat. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Maksudnya ia akan mendapatkan dosa atau siksa. Maka barang siapa ia akan mendapatkan pahala atau dosa. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, artinya niat dalam hijrahnya benar-benar ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, tapi siapa yang hijrahnya itu karena dunia, ya, yang ingin ia cari atau yang ingin ia raih, aw imra'atin yankihuha, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, hijrahnya tersebut ya disesuaikan dengan niatnya tersebut. Hijrahnya tersebut ya disesuaikan dengan niat daripada hijrahnya. Kalau niatnya karena Allah, ya dia dapat pahala. Kalau niatnya karena dunia, ya dia tidak dapat pahala. Kalau niat hijrahnya karena wanita, ini tidak dapat pahala. Ya. Baik saudaraku sekalian, hadis ini hadis yang sangat masyhur. Kita tidak akan berpanjang lebar membahas hadis ini karena sudah sering kali dibahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innama adatul hasr, yang menunjukkan kepada pembatasan, yang menunjukkan bahwa amal itu hanya sah dengan niat. Ya, innamal a'malu sahihatun binniyah, bahwasanya amal itu hanya sah dengan niat. Ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan, setiap amal, ya, maka pada waktu itu dia harus dengan niat. Walaupun para ulama memberikan pengecualian bahwa af'alut turuk, perbuatan yang sifatnya meninggalkan itu ya tidak diharuskan padanya niat. Tidak disyariatkan. Misalnya setiap hari kita berniat, saat hari ini ya saya berniat tidak berzina, tidak mencuri, tidak begini, begini, yang sifatnya itu meninggalkan. Itu tidak disyariatkan, ya, setiap hari kita berniat seperti itu. Demikian pula ya yang berhubungan dengan masalah bersuci.
Kalau misalnya kita ada najis di badan kita, kemudian ya tiba-tiba ada orang yang menyemprot kita dengan air dan bersih dengan sendirinya dan kita tidak meniatkan, maka ini juga sudah mencukupi. Ya. Saudara-saudara sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa yakum. Innamal a'malu binniyat. Ba di sini mempunyai makna ba lil musahabah, menyertai. Sehingga itu menunjukkan bahwa pertama, niat itu harus berada di awal. Yang kedua, niat itu harus terus menyertai amal dari awal sampai akhir. Maka kalau ternyata niat itu terputus di tengah, maka pada waktu itu menyebabkan amal tersebut tidak sah. Contoh misalnya, ya kalau ada orang yang sholat asar, misalnya dia tidur jam 11 siang, baru bangun jam 4 sore. Langsung ia sholat dengan niat sholat asar. Di tengah perjalanan sholat, dia ingat belum sholat zuhur. Maka di tengah sholat tersebut, dia segera ubah niatnya jadi sholat zuhur. Maka ini tidak sah. Kenapa? Karena niat dia bukan di awal. Yang kedua, dia sudah memutus niat sholat asar di tengah. Ya. Maka dia wajib mengulangi kembali sholat dengan niat sholat zuhur, kemudian setelah itu dia sholat kembali dengan sholat asar. Innamal a'malu binniyah. Adapun niat secara bahasa itu al-qasdu. Apa itu? Yaitu keinginan dan tujuan. Ya. Al-Imam Al-Baydawi berkata, an-niyat hiya imbi'athul qalbi nahwa ma yarahu muwafiqan li gharabin min jalbi manfaatin aw daf'i madaratin. Yaitu munculnya di hati keinginan untuk menuju sesuatu yang sesuai dengan tujuannya. Apa itu? Berupa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Itu niat. Jadi sebatas imbi'athul qalb itu sudah dianggap niat. Ya. Dan yang namanya perbuatan manusia, saudaraku, tidak lepas dari niat. Tidak mungkin ada orang berkata, saya tadi makan tanpa niat. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin tangannya gerak sendiri, mulutnya gerak sendiri. Ya. Kecuali orang ngelindur. Kalau ngelindur, iya betul. Itu di bawah alam sadar. Demikian pula orang yang mabuk bisa jadi. Adapun ini dalam keadaan dia sadar, ya, kemudian dia mandi dan yang lainnya, nggak mungkin dia berkata tadi saya mandi tanpa niat. Kita katakan ini mustahil. Makanya Al-Imam Ibnul Jauzi berkata, kalaulah kita diberikan beban untuk melakukan perbuatan tanpa niat, tentu ini beban yang mustahil. Beban yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Kita disuruh melakukan perbuatan tanpa niat, ini tidak mungkin. Ya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam, innamal amalu binniyah. Sesungguhnya amal itu dengan niat, dengan lafaz. Nah, sudah kita sebutkan tadi ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dengan bentuk tunggal, binniyah, dengan satu niat. Maka dengan bentuk tunggal, atas dasar ini dijadikan dalil oleh Ibn Hazm bahwa tidak boleh ada dua niat dalam satu amal. Ya. Jadi kalau misalnya kita nih mau sholat dengan dua niat. Niat yang pertama sholat tahiyat masjid, yang kedua sholat duha. Jadi dalam 2 rakaat ada 2 niat. Menurut Ibnu Hazm nggak boleh. Kenapa demikian? Karena berdasarkan lafaz ini, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu dengan satu niat. Ya. Lafaz yang kedua dengan bentuk jamak. Innamal a'malu binniyat, dengan niat-niat. Sehingga dijadikan dalil oleh jumhur bolehnya menggabungkan beberapa niat dalam satu amal. Ya. Contoh misalnya antum sholat dengan 3 niat, 2 rakaat dengan 3 niat. Niat yang pertama ya sholat tahiyat masjid, yang kedua sholat wudu, yang ketiga sholat
duha. Maka atas pendapat jumhur mengatakan apa? Sah, boleh. Dalilnya apa? Ini riwayatnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Nah, ini khilaf. Dan pendapat yang saya condong kepadanya pendapat jumhur. Boleh. Ya. Namun sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan syarat. Syaratnya tidak boleh harus satu level. Nggak boleh yang satu wajib, yang satu sunnah. Maka yang seperti ini kata beliau tidak boleh digabungkan. Ya. Wa inna malikul limri'im manawa. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Ya, artinya kalau dia niatnya karena Allah, dia dapat pahala. Kalau dia niatnya bukan karena Allah, maka dia dapat berdosa. Dia berdosa. Ini menunjukkan ya, akhi, niat itu lebih baik daripada amal. Kenapa demikian? Karena seorang bisa mendapatkan pahala hanya dengan niat. Ya. Nabi mengatakan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Bahkan terkadang gara-gara niat seseorang dapat dosa. Contoh misalnya, ada orang minum air putih, tapi dengan niat minum arak. Ya, dia menyangka itu arak, pas diminum ternyata air putih. Berdosa? Berdosa. Sebaliknya ada orang kehausan, cari air, disangkanya itu air putih. Lalu dia minum ternyata arak, maka ia mabuk, sepertinya berdosa, tidak berdosa. Karena sama sekali tidak ada niat untuk mabuk-mabukan. Ya. Makanya dari itulah ya, para ulama menyebutkan sebuah kaidah al-umuru bimaqasidiha, bahwa perkara itu sesuai dengan tujuan maksudnya apa, niatnya apa. Ya, kalau misalnya ada orang ya beli pisau tujuannya untuk membunuh, dosa. Tapi kalau dia beli pisau tujuannya untuk ya motong-motong bawang dan yang lain untuk masak, nggak masalah, bahkan bisa berpahala. Makanya akhir Islam, niat ini penting sekali untuk kita luruskan. Bahkan Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin menganjurkan kita untuk memperbanyak niat. Karena dengan banyaknya niat kita dapat pahala banyak, saudaraku. Ya, kita makan, niatnya apa? Jangan hanya sebatas untuk karena lapar saja, ini tidak berpahala. Tapi kita ketika makan niatnya untuk menjaga badan kita, karena ini ya hak badan harus dipenuhi. Yang kedua, supaya saya sehat dan kuat bisa beribadah kepada Allah. Maka dengan niat seperti ini dia dapat pahala, Masya Allah. Maka saudaraku sekalian, ya bayangkan akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Sebatas dengan niat saja seseorang bisa dapat pahala atau dapat dosa. Ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrahnya, di sini Rasulullah memberikan contoh. Ya, contoh misalnya ada orang hijrah. Ya. Ternyata orang yang hijrah itu ada dua motivasi. Motivasi yang pertama, orang hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Niatnya karena Allah. Saya mau hijrah karena Allah. Ada orang hijrah bukan karena Allah, tapi karena dunia. Ya. Ada orang ngaji, dia hijrah karena ingin mendapatkan apa? Bagian dunia. Wah, ini mengerikan, saudaraku. Maka Rasulullah sabda, "Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia dapatkan atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka disesuaikan dengan niat masing-masing. Hijrah yang karena Allah dapat pahala, hijrah karena dunia bukan dapat pahala tapi bahkan dapat dosa. Ya, ini celaan orang yang niatnya karena dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela dalam Al-Quran ya orang yang berniat karena dunia tersebut. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha
nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak mendapatkan apapun dari kehidupan dunia kecuali apa? Ya, kecuali mereka tidak mendapatkan apapun di akhirat nanti kecuali api neraka, kata Allah. Batal perbuatan mereka, sia-sia ya amalan mereka. Tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata motivasi terbesarnya adalah dunia. Ada orang sedekah, motivasi terbesarnya dunia. Ya. Berbeda dengan orang yang sedekah motivasi terbesarnya akhirat. Tapi di sana ada niat kedua, berharap dapat dunia. Maka kalau ternyata motivasi akhiratnya, motivasi karena Allahnya lebih besar, dominan, dapat pahala. Tapi tentu tidak akan sama pahalanya dengan orang yang ikhlasnya 100%. Ya. Tidak akan sama itu. Orang yang bersedekah 100% karena Allah, yang satu bersedekah 80% karena Allah. 20%-nya karena dunia. Maka ya tentu tidak akan sama orang yang ikhlasnya full dengan orang yang ikhlasnya hanya 80%. Nah, saudaraku sekalian, akhwal iman, ya, yang musibah itu kalau ternyata karena dunianya 80%, karena Allahnya cuma 20%. Maka yang seperti ini masuk dalam ayat tadi. Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia inginkan dari amalnya tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu pada hari akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal perbuatannya, sia-sia amalnya. Ya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya hati-hati. Masalah niat ini penting. Bedakan antara niat dengan doa. Kalau Anda berdoa minta kepada Allah dunia, silahkan. Tapi ini masalah niat ibadah. Anda sholat tahajud niatnya karena dunia. Wah, ini bahaya. Kita sholat duha niatnya karena dunia, ini bahaya. Ya. Karena orang yang baru semangat bila ada motivasi dunia ini, ya akhi, menunjukkan akan kurangnya keimanan dia kepada kehidupan akhirat. Ya. Kita masuk hadis yang ke-11. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshunil ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Akan ada, kata Rasulullah, nanti suatu pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Sehingga ketika mereka berada di sebuah tanah lapang, maka seluruhnya dari awal sampai akhir pasukan ditenggelamkan ke dalam bumi. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana ditenggelamkan semuanya dari awal sampai akhir? Sementara di antara mereka ada yang ya tidak ada niat untuk memerangi, tapi hanya sebatas berdagang saja. Ada juga yang lainnya selain itu. Maka Rasulullah SAW sabda, semuanya akan ditenggelamkan. Kemudian nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Saudaraku akhal Islam, hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini akhi menunjukkan yang pertama mukjizat Rasulullah SAW, di mana Allah
memberikan wahyu kepada beliau tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Di sini Rasulullah SAW mengabarkan akan adanya suatu pasukan yang akan memerangi Ka'bah. Ya. Nanti di akhir zaman tuh, ya, usaha-usaha orang untuk menghancurkan Ka'bah itu terus. Dan dalam riwayat yang lain yang sahih, bahwa nanti Ka'bah akan berhasil dihancurkan oleh seorang Ethiopia. Ya. Di mana dia akan menghancurkan Ka'bah, ya, dan setelah itu tidak ada lagi orang yang haji dan umroh. Itu nanti di akhir zaman mendekati hari kiamat. Adapun pasukan ini berbeda lagi. Ya. Nabi SAW mengatakan nanti akan ada pasukan, kata Rasulullah, yang akan memerangi Ka'bah. Apabila mereka telah berada di sebuah tanah lapang, Allah tenggelamkan semuanya. Ya. Maka Aisyah radhiyallahu anha merasa muskil. Ini menunjukkan seorang murid boleh bertanya kepada seorang ustadz dalam perkara yang dia belum pahami dalam sebuah pelajaran. Kalau misalnya ustadz menyampaikan suatu pelajaran atau suatu hadis atau suatu ayat, lalu ada perkara yang sifatnya muskil, ya, maka silahkan tanyakan kepada ustadz untuk menghilangkan muskilnya tersebut, ya, sesuatu yang sifatnya itu, ya, membuat kita bingung, ya. Dan itu tidak termasuk dalam hadis larangan banyak bertanya, karena ada hadis yang melarang kita untuk banyak bertanya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana akan ditenggelamkan seluruhnya? Sementara kan di antara mereka ternyata ada yang cuma niatnya berdagang, ada yang niatnya lain, dia pengen tahu jalannya aja." Kata Rasulullah SAW, semuanya tenggelamkan. Ini menunjukkan bahayanya kita kumpul bersama orang yang berbuat maksiat, akhi. Ini kita kumpul-kumpul bersama orang yang ghibah. Kita kumpul walaupun kita nggak ikut-ikutkan ghibah. Kita berkumpul yang ya bersama orang-orang yang berbuat syirik, walaupun kita niatnya saya nggak berbuat syirik. Tapi keberadaan kita di tempat itu, kalau ternyata Allah turunkan azabnya, kena semuanya. Kena luar biasa. Mengerikan, saudaraku sekalian. Ya. Makanya jangan kita meramaikan tempat-tempat maksiat. Kalau ada orang bertanya, "Ustadz, boleh nggak saya jualan di malam tahun baru?" Orang-orang pada merayakan tahun baru dengan tiup trompet dan yang lainnya. Kita katakan, kalau Allah turunkan azab, kamu juga kena. Ya. Sebab kamu sudah meramaikan acara-acara yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Islam, saudaraku. Ya. Maka dari itulah, hati-hatilah. Jangan sampai kita berada di suatu tempat yang di situ orang memaksiati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berakibat kalau Allah turunkan azabnya kita semua kena. Ya. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam bahwa manusia kelak pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Karena Rasulullah SAW sabda ini, ya, thumma yuba'athuna ala niyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Ini menunjukkan akan adanya hari kebangkitan, di mana manusia setelah dimatikan seluruhnya di hari kiamat, hancur seluruhnya, Allah pun kemudian akan, ya, membangkitkan kembali manusia. Yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, bahwa ada bagian tubuh manusia yang tidak akan hancur. Itu tulang ekornya, bagian tulang ekor yang kecil. Ya. Maka dari situlah, ya, kata Rasulullah SAW, Allah akan kembali menumbuhkan manusia sebagaimana Allah menumbuhkan pepohonan dari biji yang kecil menjadi tumbuh menjadi manusia kembali, ya. Lalu kemudian mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Makanya
Kebangkitan ini, akhi, ditolak oleh orang-orang yang tidak beriman. Mereka mengatakan, mana mungkin manusia yang sudah tulang belulang kemudian bangkit kembali. Maka Allah berfirman, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. Ia memberikan permisalan kepada kami, ya, dan ia lupa kepada penciptaannya sendiri. Dia berkata, siapa yang bisa menjadikan tulang belulang yang sudah hancur hidup kembali? Ya. Maka Allah menjawab apa? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan, yang akan menghidupkannya adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Allah mampu menciptakan kita pertama kali dari saripati air mani, menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian tulang, kemudian dibungkus dengan daging, sampai menjadi manusia yang apa? Sempurna. Lalu kita pun dilahirkan oleh ibu kita ke dunia. Kalau Allah mampu untuk melakukan itu dan menciptakan manusia dari awal pertama kali, maka Allah sangat mampu, saudaraku, untuk membangkitkan manusia dari alam kubur yang menjadi manusia kembali. Sangat mampu, mudah bagi Allah. Allah juga berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia? Ya, alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah dia tadinya adalah setetes air mani? Ya, kemudian dia menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakan penciptaannya. Setelah itu Allah mengatakan apa? Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah itu menunjukkan Allah mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Artinya kalau Allah mampu menciptakan manusia pertama kali, bagi Allah sangat mampu untuk membangkitkan manusia dari kuburnya setelah matinya. Ya, saudaraku sekalian, akhwal iman. Kita masuk hadis yang ke-12. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa hum wa hum ma'ana habasahumul 'udhr. Rawahul Bukhari wa Abu Daud wa lafdhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqad taraktukum bil Madinati aqwaman ma sirtum masiran wala anfaqtum min nafaqatin wala qata'tum min wadin illa wa hum ma'akum. Qalu ya Rasulullah wa kaifa yakununa ma'ana wa hum bil Madinah? Qala habasahumul marad. Anas bin Malik berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, ada beberapa kaum yang ada di kota Madinah sana yang tidak ikut berperang. Tidaklah kita melewati bukit, tidak pula kita melewati lembah, kecuali mereka bersama kita dalam pahala. Mereka tidak bisa ikut karena adanya udzur. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Daud, dan lafaz Abu Daud bahwa Nabi SAW bersabda, sungguh aku meninggalkan ya, kalian di kota Madinah. Kalian telah meninggalkan kota Madinah. Sementara di sana ada beberapa kaum, tidaklah kalian melewati suatu jalan. Tidak pula kalian menginfakkan suatu infak. Tidak pula kalian melewati suatu lembah, kecuali mereka bersama kalian dalam pahala. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bagaimana mereka bersama kami dalam pahala, sementara mereka di kota Madinah tidak ikut berperang, wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Mereka terhalang oleh sakit. Subhanallah, ya akhi, hadis ini kabar gembira, akhi. Kabar gembira buat siapa? Buat orang yang dia ingin ikut serta dalam sebuah kebaikan. Dia ingin sekali, keinginan dia kuat ingin melakukan suatu perbuatan kebaikan.
Tapi qadarullah, misalnya dia sakit, qadarullah dia ya terkena ada halangan sehingga dia tidak bisa ikut. Maka kata Rasulullah SAW apa? Tidaklah mereka yang berangkat itu melewati suatu jalan, melewati lembah, tidak pula mereka menginfakkan suatu infak kecuali orang yang terhalang ini dapat pahalanya. Masya Allah. Ya, hanya karena apa? Niat. Dia tidak bisa ikut karena apa? Karena ada udzur syar'i masalahnya. Maka dari itulah ya akhi, ya, para ulama mengatakan kalau ada orang yang berniat berbuat kebaikan, kemudian ketika ia hendak melakukan kebaikan itu, qadarullah dia sakit atau ada udzur syar'i yang lain. Maka kalau dia punya kebiasaan melakukan perbuatan tersebut, dia punya rutinitas dalam melakukan amalan tersebut, maka pahalanya sama seperti dia melakukan. Itu ditunjukkan dalam hadis yang lain ya. Nabi SAW bersabda, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu min salatihi ma kana muqiman sahihan." Apabila seorang hamba ya sakit atau ia pergi safar, maka ditulislah dari salatnya untuk dia seperti dia tidak sakit dan tidak safar. Masya Allah. Seperti dia sehat, sama. Pahalanya sama. Ini kabar gembira, akhi. Terutama buat Anda yang punya rutinitas dalam mengamalkan suatu amal. Ya. Jadi kita misalnya udah biasa sholat tahajud, ya. Kalau Allah suatu malam kita sakit nggak bisa sholat tahajud, maka tetap dengan niat kita dapat pahala sama seperti kita sehat. Luar biasa kan? Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, saudaraku. Ini menunjukkan akan pentingnya niat, ya. Dimana dengan niat, ketika kita tidak bisa melakukan kebaikan karena ada udzur yang syar'i, disitulah kita tetap diberikan pahala besar oleh Allah Azza wa Jal. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Ya billahi taufiq. Ya, baik, syukran jazakallahu khair barakallahu fik atas pembacaan dan penjelasan dari kitab As-Sahih Targhib wa Tarhib, yang mudah-mudahan bisa diambil faidahnya dari apa yang telah disampaikan. Alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Kami angkat di layanan pesan singkat mengenai niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya pernah membaca di dalam satu buku bahwa niat itu boleh diucapkan, niat di dalam ibadah, sebagaimana Nabi mengucapkan niat ketika akan haji dan umroh. Benarkah demikian? Ketahuilah saudaraku, pertama, ketika Nabi SAW mengucapkan labbaik Allahumma umroh, itu sebetulnya sama halnya dengan takbiratul ihram dalam sholat. Kenapa? Karena niat untuk haji atau umrah itu sudah ada dari semenjak kota Madinah. Ketika Nabi dengan para sahabatnya berangkat untuk haji dan umrah, bukankah sudah ada niat di kota Madinah? Sudah ada. Nah, ketika seorang mengucapkan talbiyah labbaik Allahumma hajjan umrah, maka ya, pendapat yang sahih ini bukan melafazkan niat, tapi ia sama halnya dengan takbiratul ihram dalam sholat. Karena ini syarat untuk masuk dalam ihram. Sebagaimana takbiratul ihram adalah merupakan ya pembuka untuk masuk dalam sholat. Yang kedua, kalaulah qiyas seperti ini benar, tentu yang pertama kali memahaminya adalah Rasulullah SAW. Ternyata kita tidak pernah mendapatkan Rasulullah melafazkan niat dalam sholat. Ya akhi, ya, yang paling paham tentang qiyas itu Rasulullah. Yang paling paham tentang qiyas, analogi itu para sahabat Nabi SAW. Tapi kenapa tidak ada dalam satu riwayat pun yang sahih Rasulullah SAW melafazkan niat sholatnya?
Ya, tidak pula para sahabat Rasulullah SAW, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in, dan ternyata itu munculnya di belakangan hari saja. Ya akhi, ya, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Rasulullah SAW. Yang paling paham tentang masalah din dan agama ini adalah Rasulullah SAW. Maka kias seperti ini harusnya Rasulullah pahami dalam hidupnya. Ya. Maka dari itulah ya, pendapat yang mengatakan boleh melafazkan niat dalam sholat, pendapat yang sangat lemah. Ya, kenapa? Karena berdasarkan kias ya dengan ucapan haji katanya, yang padahal Rasulullah lebih paham kias daripada kita. Ya, kalau itu baik, padahal yang sholat bersama Rasulullah puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan sahabat. Ternyata tidak ada satupun sahabat yang menukil kepada kita Rasulullah SAW melafazkan niat dalam sholat. Bahkan ketika Rasulullah SAW ya melihat seorang Arab yang sholatnya dengan penuh cepat begitu ya, tidak tumaknina, yang disebut dengan sholat al-musi sholatahu. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, idza qumta ila shalah fatawadda thumma istaqbil al-qiblah fakabbir. Kalau kamu mau sholat, kata Rasulullah, berwudulah, kemudian menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah. Ya, kalaulah itu disyariatkan, tentu Rasulullah SAW akan mengatakan apa? Dan ucapkan niat. Ya akhi, ya, maka dari itulah saudaraku sekalian, pendapat yang sahih, yang rajih, dan itu yang ditunjukkan oleh perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, demikian pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan imam madhab seperti Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, mereka sama sekali tidak pernah melafazkan ya niatnya untuk sholat, tidak pula niatnya untuk saum. Ya, wallahu a'lam. Nah. Iya, baik, mudah-mudahan dipahami dan sangat jelas dari apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Pagar Alam, Sumatera. Ya Ustadz, bolehkah menggabungkan niat puasa, membayar hutang puasa Ramadan dengan puasa Syawal? Yang sahih dari pendapat para ulama tidak bisa. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shoma ad-dahr. Siapa yang berpuasa Ramadan, lihat, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari Syawal, seakan-akan ia berpuasa setahun penuh. Ketika Nabi mengatakan siapa yang berpuasa Ramadan, kalau masih ada bocor atau qadaan, dia belum sempurna Ramadannya. Disebut siapa yang telah berpuasa Ramadan, ini khusus buat mereka yang telah sempurna Ramadannya. Kemudian baru diikuti 6 hari Syawal. Pahalanya apa? Seperti setahun penuh. Berarti itu menunjukkan apa? Menunjukkan kepada jumlah bilangan. Karena 1 bulan sama dengan 30 hari. 6 ditambah 6 jadi 36 hari. Satu harinya dihitung berapa? 10. Berarti kalau di 36 dikali 10 berapa? 360. Dan itu adalah merupakan jumlah tahun Hijriyah. 1 tahun Hijriyah, saudaraku sekalian. Maka dari itu, ya, pendapat yang sahih bahwa qadha tidak bisa digabung dengan Syawal. Ya. Hendaklah dia menyelesaikan qadhanya terlebih dahulu. Dan ini fatwa seluruh sahabat. Baru kemudian dia puasa Syawal. Wallahu a'lam. Ya, syukran jazakallahu. Demikian untuk penanya di Sumatera. Dan selanjutnya
kami angkat yang ketiga dari Abu Daka yang berada di Palembang. Ya Ustadz, saya pernah berniat untuk mengajak kedua orang tua pergi umroh, tapi qadarullah sampai mereka meninggal belum sempat dilaksanakan. Nah, bagaimana Ustadz? Apakah boleh meniatkan umroh untuk mereka berdua sekaligus dengan saya dalam satu perjalanan? Tidak boleh meniatkan umrah untuk diri kita dan buat orang lain dalam satu perjalanan, tidak boleh. Iya. Satu umrah hanya berlaku untuk masing-masing aja. Maka ya, siapa yang ingin mengumrohkan orang lain, syaratnya yang pertama adalah dia sudah umroh. Kalau dia sudah umroh untuk dirinya sendiri, maka pada waktu itu boleh dia mengumrohkan orang lain. Bagaimana kalau saya setelah selesai umroh untuk diri saya sendiri, besoknya saya pergi ke Tanim, kemudian saya pergi lagi untuk umroh, niatnya untuk orang tua, boleh tidak? Ikhtilaf para ulama. Sebagian ulama membolehkan seperti Syekh Shalih Fauzan, ya. Sebagian ulama lagi mengatakan tidak boleh. Kenapa tidak ada contohnya di zaman Rasulullah SAW, tidak pula di zaman sahabat? Tidak pernah Rasulullah SAW dalam satu perjalanan beberapa kali umroh. Tidak pula para sahabat, mereka melakukan beberapa kali umroh. Hatta Aisyah radhiyallahu anha pun yang minta umroh, karena beliau tidak sempat umroh sebelumnya, karena beliau terkena haid. Ya. Tidak ada satupun riwayat Rasulullah dan para sahabatnya melakukan dalam satu perjalanan beberapa kali umroh, dan ini pendapat yang saya condong kepadanya. Ya wallahu a'lam. Nah, baik, demikian untuk penanya Budaka yang berada di Palembang. 3 pertanyaan sudah kami ajukan dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon. Silahkan kami berikan kesempatan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Tania di Cibinong. Silahkan Bu Tania. Ya. Ini Kak Kursi, ini saya mau bertanya, seandainya kita punya niat baik, lalu belum terwujud sampai sini, nah gimana caranya supaya tidak menjadi beban, tidak menjadi pikiran, ngambang di keinginan kita yang belum tercapai. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau kita ingin berkeinginan berbuat baik, tapi sampai saat ini belum tercapai. Kenapa belum tercapainya? Oh, karena saya belum mampu. Oh, karena saya belum ada kesempatannya. Ya. Maka ketidakmampuan itu, kalau memang ternyata dia misalnya berniat baik tapi belum mampu, dia sudah dapat pahala dengan niatnya tersebut. Contoh misalnya sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang pertama? Abdun ruziqa ilman wa malan. Seorang hamba yang diberikan rezeki 2. Yang pertama rezeki ilmu, yang kedua rezeki harta. Ya. Dia dengan ilmunya dia bertakwa kepada Allah, dia sambung silaturahim, dan dia menunaikan hak hartanya, dia sedekahkan dan ya dikeluarkan zakatnya. Kata Rasulullah, ini orang ya bi afdalil manazil, ini orang yang paling utama ya derajatnya. Yang kedua kata Rasulullah SAW, abdun ruziqa ilman walam yurzaq malan. Hamba yang diberikan rezeki ilmu tapi tidak diberikan rezeki harta. Wa wasadiqun niyyah, tapi niat dia benar. Dia berkata apa? Kalau aku punya harta seperti dia, aku ingin berinfak, bersedekah seperti dia. Apa kata Rasulullah? Wa huma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala sama. Pahala apa? Pahala niat. Nah ibu,
Ya, ada berniat kebaikan. Contoh misalnya saya ingin umroh atau haji, tapi belum bisa terwujud karena saya belum punya duit. Maka dengan niatnya saja kita sudah dapat pahala, alhamdulillah. Ya. Kita ingin bersedekah, tapi qadarullah ya, karena banyak keperluan yang sifatnya itu urgen, akhirnya belum sempat untuk sedekah sampai hari ini. Karena ada udzur yang sifatnya syar'i. Maka dengan niatnya saja kita sudah dapat pahala, alhamdulillah. Ya. Jadi kita tidak usah bersedih. Dalam artian kita tidak dapat pahala gara-gara itu, tidak. Kita tetap dapat pahala dengan niat kita, Ibu. Ya, tapi kalau misalnya Ibu, saya tetap berusaha bagaimana bisa mewujudkan cita-cita saya, keinginan baik saya, alhamdulillah. Kalau ternyata sudah terwujud, Allah pun mudahkan sebab-sebabnya, kemudian kita bisa melakukan kebaikan, alhamdulillah. Tentu itu kebaikan di atas kebaikan, ya. Tapi kalau ternyata qadar Allah belum berikan kepada kita kemampuan untuk melakukannya, maka ya dengan niat kita pun kita tetap dapat pahala. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, baik. Demikian untuk ibu yang berada di Cibinong, yang mudah-mudahan dapat difahami. Dan selanjutnya yang kedua, silakan di layanan telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rashid ya? Iya Pak, di Jakarta. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini terkait dengan niat Pak Ustadz. Saya subuh itu kalau di masjid tempat saya sholat menjalankan kotak amal itu Pak Ustadz. Nah, ketika sebelum memasukkan uang, saya berniat pahalanya untuk kedua orang tua saya atau yang lainnya gitu. Nah, pertanyaannya ada Ustadz yang mengatakan sebaiknya niatnya itu untuk satu-satu, misalnya Bapak Ibu, terus kedua misalnya yang lain gitu Pak Ustadz. Nah, apakah demikian ataukah saya meniatkan untuk beberapa orang dan ini misalnya rutin dilakukan setiap subuh walaupun mungkin jumlahnya nggak seberapa. Nah, ini mohon pencerahan dari Pak Ustadz, apakah yang saya lakukan ini benar? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak tahu jawabannya, Pak. Iya, nah nanti mungkin bisa tanyakan kembali di kesempatan yang lainnya ya, dengan pemateri yang lainnya. Baik, dan selanjutnya silahkan yang ketiga di layanan telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ustaz, Anda mau menanya, Ustaz? Iya, silahkan. Dengan siapa di mana? Ana hamba Allah dari Serang, Banten. Silahkan. Silahkan pertanyaannya. Kriteria orang yang mentalak dunia itu seperti apa, Ustaz? Orang yang apa? Mentalak dunia. Mentalak dunia? Itu saja ya, cukup ya. Seperti para sahabat yang dilakukan. Baik. Malik bin Dinar seperti itu, Ustaz. Iya, iya. Baik. Baik, ditunggu jawabannya. Mentalak dunia maksudnya apa? Kalau mentalak dunia artinya kita meninggalkan dunia sama sekali, ini tidak disyariatkan. Apakah Rasulullah SAW meninggalkan dunia sama sekali? Tidak. Qudwah kita Rasulullah. Rasulullah SAW istrinya berapa Anda tahu? Ya. Ada seorang Arab Badui berkata, aku diberi oleh Rasulullah SAW 2 lembah kambing. Ya, bayangkan Rasulullah memberi seorang Arab Badui, ya karena ia termasuk mu'allaf, ya, supaya ia mau kuat keislamannya. Diberikan oleh Rasulullah 2 lembah kambing, bayangkan. Apakah Rasulullah SAW meninggalkan dunia? Tidak. Ya. Namun Rasulullah SAW tidak bermewah-mewahan. Rasulullah SAW sederhana kehidupannya. Rasulullah SAW mencukupkan dengan yang sedikit dari kehidupan dunia. Rasulullah SAW tidak tamak terhadap dunia. Bahkan Rasulullah SAW hanya mengharapkan kehidupan akhirat.
Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qanaah, merasa puas dengan apa yang ada. Nah itulah ya yang harus dilakukan. Jadi zuhud itu adalah seperti zuhudnya Rasulullah. Jangan kita mengikuti sebagian orang-orang yang dia mentalak dunia, akhirnya dia tinggalkan dunia sama sekali, seperti zuhudnya orang sufi yang nggak menikah, ya, dan yang lainnya. Jelas ini tidak sesuai dengan sunnah. La wallah. Ketika ada 3 orang datang kepada istri-istri Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, ya, untuk bertanya bagaimana ibadah Rasulullah SAW, maka kemudian para istri Nabi pun mengabarkan kepada 3 orang ini. Ya, maka apa yang terjadi? Faka'annahum taqalluha, seakan-akan 3 orang ini menganggap ibadah Rasulullah itu sedikit sepele. Maka yang pertama berkata apa? Saya tidak akan tidur malam, saya akan ibadah terus. Yang kedua apa? Saya tidak akan menikah, saya akan terus beribadah. Yang ketiga apa? Saya akan terus berpuasa, tidak akan berbuka-buka. Rupanya ucapan 3 orang ini sampailah ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan begini dan begitu? Kata apa 3 orang sahabat ini? Benar ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ama inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Ketahuilah, aku ini lebih takut kepada Allah dari kalian dan lebih bertakwa kepada Allah dari kalian. Akan tetapi aku sholat malam, aku pun tidur malam, aku pun berpuasa, aku berbuka, dan aku menikah dengan para wanita. Siapa faman raghiba an sunnati falaysa minni, kata Rasulullah. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Jadi hakikat zuhud itu di hati. Nabi Sulaiman, Nabi yang paling kaya, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, Nabi yang diberikan oleh Allah kerajaan yang tidak pernah diberikan kepada Nabi manapun juga. Tapi ternyata Nabi Sulaiman tidak menyimpan dunia dan kedudukan itu di hatinya. Tidak. Nabi Sulaiman tetap zuhud. Jadi zuhud, hakikat zuhud itu akhir di hati. Hati kita tidak terpengaruh dengan dunia. Hati kita tidak berbinar-binar dengan dunia. Hati kita tidak mengharap-harapkan. Ya, tapi kita tetap mencari nafkah karena itu yang diperintahkan oleh syariat. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan harta, kita ingin bisa mendapatkan pahala yang besar, dan kita tidak menyimpan harta itu di hati kita. Ini saudaraku, ya, jadi lihat para sahabat Nabi SAW. Para sahabat ini generasi terbaik. Sahabat ini lebih baik daripada tabi'in loh. Yang antum sebutkan Malik bin Dinar itu dari generasi tabi'ut tabi'in. Kita lihat para sahabat. Siapa yang tidak kenal Abdurrahman bin Auf, saudagar kaya raya. Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak, itu hadisnya dhaif jiddan. Hadis mungkar. Iya. Lihat Utsman bin Affan kaya raya, Abu Bakar kaya raya, Umar bin Khattab pun juga kaya raya, Anas bin Malik kaya raya, Abdullah bin Umar, ya, dan sahabat-sahabat yang lain yang masya Allah mereka kaya raya. Demikian pula banyak para ulama-ulama hadis yang kita ketahui akan ilmu mereka, kepiawaian mereka, ternyata kaya raya. Tapi keilmuan mereka, kezuhudan mereka, ya, luar biasa. Jadi zuhud tidak bertabrakan dengan kekayaan. Karena hakikat zuhud itu di hati, bukan di badan. Jangan sampai ada kita badannya kelihatan compang-camping, tapi hati kita sangat menginginkan dunia. Ini bukan zuhud, saudaraku sekalian. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas penjelasan Halo Ustadz, yang mudah-mudahan dapat difahami untuk yang bertanya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ya, ada pertanyaan. Ya Ustadz, apa perbedaan niat dan nazar?
Dan apakah jika nazar tidak dapat dilaksanakan itu ada kafaratnya? Niat, sebatas niat tidak disebut, tidak termasuk nadar. Tapi kalau niatnya sudah niat nadar dan dia ucapkan, saya bernadar, ya, maka pada waktu itu dia sudah mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Maka dia wajib melaksanakan nadar itu. Dan jika ia tidak melaksanakan nadar, wajib bayar kafarat. Apa kafaratnya? Kata para ulama, kafarat sumpah. Apa itu kafarat sumpah? Ya, yaitu memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin. Jika tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Ya. Nah, itu kafarat orang yang tidak melaksanakan nazar. Wallahu a'lam. Baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya masih kami ajukan kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan ya Ustaz mengenai terkena imbasnya ketika musibah terjadi di suatu tempat yang kebetulan di situ sedang ada perayaan yang tidak disyariatkan. Nah, padahal kala itu hanya liburan akhir tahun saja dengan keluarga. Namun mereka ikut menjadi korban. Apakah orang tersebut juga terkena dari apa yang telah dilakukan orang-orang, yaitu terkena dosanya, Ustaz? Sudah kita sebutkan hadisnya, akhi, bahwa nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ya. Adapun mereka terkena, bisa jadi pertama mereka melakukan dosa yang hanya Allah yang tahu. Ya, yang kedua, bisa jadi mereka tahu acara-acara maksiat, tapi mereka tidak mau, ada keinginan untuk mengingkari padahal mereka mampu. Sehingga apa yang terjadi? Kena semuanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ketika menyebutkan tentang nasib Banu Israel, mereka-mereka yang melanggar larangan Allah berburu di hari Sabtu. Ya. Rupanya orang yang melanggar berburu di hari Sabtu ada 3. Sikap Banu Israel dalam masalah ada 3. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, yang diam tidak mengingkari. Yang ketiga, yang beramar ma'ruf nahi mungkar dan mengingkari. Ternyata yang Allah salah selamatkan dari azab itu hanya 1 saja. Ya. Siapa mereka? Yaitu yang beramar ma'ruf nahi mungkar saja. Allah berfirman, anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan buruk tersebut, dan kami siksa ya orang-orang yang zalim itu. Berarti yang terkena siksa Allah 2, pelaku, dan yang diam dari kemungkaran padahal dia mampu untuk mengingkari. Maka ya rata-rata ketika azab datang itu dua ini yang kena, pelaku dan yang diam, bisu. Adapun mereka yang mengingkari kemungkaran dan memberi nasihat, selalu kita mendengar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari azabnya. Ya. Demikian. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan ya Ustaz, ada seorang orang tua yang sering melaksanakan ibadah sunnah sampai dia meninggalnya, dan hal tersebut selalu dilihat oleh anaknya, dan ternyata anaknya tersebut mencontoh dari apa yang telah dilakukan orang tuanya, Ustadz. Apakah pahala dari dia melakukan sholat sunnah anaknya tersebut, orang tuanya mendapatkan pahala padahal dia tidak menyuruhnya? Jelas sekali dia dapat pahalanya. Kenapa? Karena orang tuanya yang sudah memberi contoh. Ya, Rasulullah SAW sabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha
wa ajru man amila biha man sanna sunnah. Apa itu sanna sunnah? Yaitu memulai suatu contoh, suatu perbuatan yang baik. Walaupun dia tidak menyuruh, tapi hanya sebatas melakukan supaya dicontoh oleh anak-anaknya. Karena terkadang ya, mendidik orang itu tidak harus dengan ucapan. Terkadang mendidik orang itu dengan perbuatan. Ketika si anak selalu melihat orang tuanya sholat tahajud, kemudian ketika orang tua sudah meninggal, si anak pun melanjutkan tahajud karena mencontoh orang tuanya. Oh, itu pahalanya terus mengalir besar. Ya, alhamdulillah. Nah, baik. Ya, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian satu kesempatan memberikan di layanan telepon. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari hamba Allah di Jakarta. Silakan. Gini Pak Ustadz, kalau kita beramal atau menolong seseorang itu kan sebaiknya tidak diketahui orang lain, hanya yang ditolong atau yang pertama Allah gitu, karena lillahi ta'ala. Lah bagaimana kalau yang saya misalnya mendengar anti menolong si fulan ya, itu dari kabar yang kita tolong gitu Ustadz. Jadi gimana Pak Ustadz? Soalnya saya takut dosa gitu. Kok teman saya tuh, saya bilang gini, kok kamu udah dipesan dan bilang-bilang siapa saya menolong, tapi kamu tetap bilang abis terlalu dia terharu gitu kan, semua itu kan karena Allah. Saya bilang gitu Pak Ustadz. Jadi bagaimana Pak Ustadz kira-kira amalan ana gitu Pak Ustadz. Jazakillah khairan Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah melakukan kebaikan, ya, dan ada orang menolong, kemudian orang-orang mengetahui perbuatan kita, padahal kita berusaha untuk menyembunyikannya, sehingga akhirnya orang-orang memuji kita gara-gara itu, ya, orang-orang memuji kita gara-gara itu, maka itu sama sekali tidak mempengaruhi amal soleh. Ada sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada orang yang beramal saleh, kemudian setelah itu orang-orang memuji dia. Apa kata Rasulullah? Dzaka ya ajilu busyra mu'min. Itu kabar gembira dari Allah untuk si mukmin ini di dunia, belum di akhirat. Alhamdulillah. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya kepada anti, kamu yang menolong dia ya, cukup jawab, apa urusanmu? Ya, apa urusanmu? Gak usah kepo lah. Karena pertanyaan seperti ini termasuk pertanyaan yang tidak disukai oleh salafus saleh. Salafus saleh nggak pernah bertanya kepada orang, kamu yang telah melakukan begini. Pasti orangnya marah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kisah, ya, Muhammad bin Al-Munkadir. Ya, kisah ini disebutkan Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, suatu ketika kota Madinah ditimpa musim kering, hujan tidak turun-turun lama. Maka penduduk kota Madinah berkali-kali sholat istisqa, ternyata tidak Allah turunkan hujan. Suatu malam, kata Muhammad bin Al-Munkadir, setelah sholat isya, aku seperti biasa, ya, bersandar di sebuah tiang Masjid Nabawi. Tiba-tiba ada orang yang memakai pakaian kain wol yang kasar. Dia sholat di depanku. Lalu kemudian dia berdoa setelah sholat, ya Allah, penduduk kota Madinah berkali-kali sholat istisqa, minta kepada Engkau hujan, dan ternyata Engkau belum kabulkan. Ya Allah, malam ini aku akan terus berdoa kepada Engkau, dan akan terus berdoa sampai Engkau turunkan hujan. Rupanya si hamba ini terus berdoa. Tiba-tiba tak lama terdengar suara halilintar dan turunlah hujan besar.
Ya. Muhammad bin Al-Munkadir kagum kepada orang ini, Masya Allah. Kemudian, ya, ketika subuh hari, Muhammad bin Al-Munkadir ya mengikuti orang tersebut. Dia pengen tahu rumahnya di mana. Diikutilah orang tersebut sampai ke rumahnya, tahulah Muhammad bin Al-Munkadir dia tinggal di mana. Keesokan harinya setelah sholat Isya, kata Muhammad bin Al-Munkadir, orang itu datang dan sholat lagi. Lalu orang itu berkata, ya Allah, siapalah aku, engkau telah kabulkan doaku. Maka sebagai rasa syukur aku akan sholat terus semalam suntuk. Dan dia pun terus sholat sampai subuh hari. Kemudian di pagi harinya Muhammad bin Al-Munkadir setelah sholat syuruk, setelah sholat duha, pergilah ke rumah orang tersebut. Lalu kemudian diketuk pintunya, dibukakan, ternyata ia tukang sepatu. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir bertanya, hai fulan, engkaukah kemarin yang berdoa begini dan begitu sehingga Allah kabulkan doamu? Rupanya orang ini marah sekali. Apa kata orang ini? Malaka walah, apa urusanmu hai Muhammad bin Al-Munkadir? Ya, sampai dia saking marahnya Muhammad bin Al-Munkadir ketakutan dan pulang. Kemudian Muhammad bin Al-Munkadir ya setelah di salat Isya tidak mendapatkan orang itu. Dia tunggu sampai subuh, orang itu nggak ada juga. Bahkan sholat subuh pun nggak ada. Kemudian setelah sholat duha, Muhammad bin Al-Munkadir pun pergi ke rumahnya. Ternyata sudah kosong. Ya. Sudah nggak ada orang. Rupanya tetangganya berkata, Muhammad bin Al-Munkadir, kamu kemarin ngomong apa? Kenapa? Dia setelah kamu pergi langsung pergi entah kemana. Ya. Saking takutnya ketahuan, saking ingin menjaga keikhlasan. Nggak kayak kita malah cerita-cerita ke orang. Iya. Makanya dari itu kalau kita sudah beramal soleh, lalu kemudian ada orang bertanya, kamu yang melakukan itu, kita nggak usah jawab juga, nggak masalah kok. Kita bilang, kamu tuh kepo. Ya nggak usah lah, ya nanya-nanya kayak gitu ngapain sih? Ya. Nah ini, wallahu alam, saya kira cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat buat diri saya dan buat kita semua. Billahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.